Udah 7 tahun nikah dengan suami buleku, orang Rusia dari Siberia, tapi belum punya anak. Banyak yang nanya, kapan Beb? Kapan Dev? Kapan Say punya anak lagi? Padahal aku tuh udah punya anak gitu dari suami pertama. Cuman dari suami kedua ini, suami buleku, walaupun kita udah 7 tahun menikah, kita belum mutusin untuk punya anak lagi. Kenapa? Aku bakal jawab di video ini. Jadi tonton sampai selesai, oke? Sebelum aku mulai videonya, aku pengen kasih tahu dulu dengan kalian bahwa this is my own principle. Jadi ini adalah prinsip aku di dalam hidup dan juga suamiku. Kalau misalkan kalian punya prinsip yang berbeda, kalau menurut kalian itu punya anak itu adalah banyak rezeki, atau kalian punya anak dan kalian bisa melakukan itu, silahkan. Karena setiap orang punya prinsip, punya kemampuan, punya keyakinannya sendiri tentang bagaimana mereka dan siapnya kapan untuk punya anak. Tapi kalau di aku pribadi, aku belum memikirkan ini. Maksudnya kalau misalkan kalian bertanya, emangnya apa masalahnya? Kenapa nggak bisa? Kalau kita bicara tentang masalah, kita nggak punya masalah. Karena kita setiap tahun selalu cek kesehatan kita, dan aku dengan suamiku, dengan anakku, kita rutin cek. Karena kalau orang Rusia itu sesuatu yang normal, dalam setahun itu sekali atau 2 kali yang namanya cek darah, cek suplemen, vitamin, apa yang kurang, apa yang dibutuhkan di tubuh itu adalah sesuatu yang biasa. Jadi semenjak aku nikah dengan suamiku, semenjak aku bawa anakku tinggal dengan suamiku, kita selalu melakukan ini gitu. Dan nggak ada masalah di kesehatan. Dan kita juga cek kesehatan antara pria kita dengan wanita, gimana kita, hal-hal yang perlu dicek gitu kan di tubuh, itu memang gak ada masalah di aku dengan suami. Dan kita memang sengaja menunda dengan pengamanan yang ketat dari sisi aku dan juga suami. Itu pertama. Kedua, ada prinsip yang dimana kalau misalkan dari suamiku, menurut dia sangat penting di dalam suatu hubungan. Dan aku merasa itu adalah suatu sudut pandang yang logis sekali untuk aku ikuti sebagai seorang istri. Jadi kalau sesuatu yang baik dan suami tunjukkan sebagai sesuatu yang bermanfaat, kenapa enggak gitu kan diikuti. By the way, sebelum aku melanjutkan, maaf kalau misalnya kalian dengar ini background agak ribut karena aku buat video ini di ruang belakang family room, dan di sini kayak ruangnya terbuka gitu loh. Jadi kadang ada motor atau mobil dan suaranya agak kencang. Jadi maafkan kalau misalnya agak ada gangguan, tapi aku harap dengan mikrofon ini bisa ngebantu ya. Jadi kita lanjut. Prinsip itu yang dipegang oleh suamiku, menurut dia di dalam suatu pernikahan atau hubungan ketika kita memutuskan untuk punya anak, itu penting sekali. Yang memutuskan atau membuat pilihan untuk memiliki anak itu bukan hanya wanita tetapi pria. Jadi pertama adalah prianya dulu. Karena pria yang akan bertanggung jawab dalam jangka waktu yang panjang, mereka memiliki posisi di mana untuk bertanggung jawab dan terus memilih atau enggak nih pilihan yang mereka ambil. Karena kebanyakan pria ketika mereka mau punya anak banget, bagus saja dengan istri gitu kan, nanti ketika udah punya anak mereka lupa dengan istri. Banyak pria yang seperti itu. Banyak pria yang memutuskan sesuatu, membuat pilihan dan belum siap untuk bertanggung jawab selamanya terhadap pilihannya. Suamiku itu orangnya dari awal kita ketemu sampai sekarang, dan nggak tahu ya, mungkin karena apa aku dapatkan suaminya seperti ini. Aku juga nggak tahu, mungkin karena dengerin apa kata mamaku dan alhamdulillahnya dapat yang seperti ini gitu loh. Dia dari awal, contohnya ketika dia memutuskan menikah dengan aku, dia tahu kalau misalnya aku janda, dia tahu kalau misalnya aku udah punya anak, dan menurut dia pilihan itu terjadi hanya sekali. Dan pria yang sehat itu memang harusnya seperti ini. Kalau pria yang sehat di psyche, di mentalnya, di jiwanya. Dan ini yang aku pelajari di metode GSR Self Development yang aku pelajari sejak tahun 2018. Itu memang benar, pria yang sehat itu seperti ini gitu. Ketika dia memutuskan, seorang pria memutuskan untuk membuat suatu pilihan, membuat suatu keputusan, membuat suatu tindakan, pria yang sehat adalah sekali dia memutuskan dan mengambil keputusan bertanggung jawab untuk selamanya. Seperti kalau misalkan wanita dinikahi oleh pria. Pria berkata, ku jadikan kau istriku dan ku bimbing kau untuk selamanya gitu kan. Dalam agama apapun, aku yakin ada fokus seperti ini. Dan bagi suamiku itu bukan sebuah kata gitu. Itu adalah sesuatu yang bermakna besar banget di dalam kehidupan. Jadi ketika dia memutuskan, misalnya aku jadi istrinya,
Menurut dia pilihannya cuma sekali dan untuk selamanya. Selamanya dia memilih aku, selamanya dia bertanggung jawab, dan selamanya dia akan memimpin, membimbing. Sama seperti ketika dia melihat anak. Makanya kita untuk mempersiapkan membawa anakku itu dari Indonesia untuk tinggal dengan aku, dengan suami, kita pindah-pindah di negara yang lain, itu bukan suatu keputusan yang mudah. Karena kita membutuhkan banyak hal yang perlu kita persiapkan, dan pada akhirnya itu terjadi. Dan selama 4 tahun suamiku mempersiapkan untuk melakukan ini, yang dimana menurut dia ketika dia memutuskan untuk punya anak, walaupun itu bukan anaknya sendiri, anak ini akan menjadi bagian dari dalam hidupnya dan selamanya akan ada di tanggung jawabnya. Dia yang bertanggung jawab, dia yang membimbing, dia yang membawa. Jadi seakan itu adalah pilihan dia juga, dan pilihan itu akan bertahan untuk selamanya. Pilihan itu akan berarti untuk selamanya gitu. Jadi ketika dia punya anak kedua juga sama gitu. Pilihan yang pertama ini harus stabil dulu. Gimana dia akan bisa terus dan tetap memilih bahwa oh, ada anak pertama aku pilih, aku inginkan. Ada anak kedua juga aku pilih dan aku inginkan dengan nilai atau kesetaraan yang sama di dalam, di jiwa. Jadi ketika melakukan sesuatu di kenyataan, keduanya memiliki kasih sayang, cinta, perhatian, dan juga tanggung jawab dari seorang ayah yang sama. Nggak ada bedanya. Itu dari prinsip suamiku. Jadi ketika kita pengen punya anak kedua, itu bukan suatu pilihan yang berdasarkan, yuk bikin yuk, yuk buat yuk gitu. Nggak semudah itu, bukan kayak buat kue teman-teman. Jadi ketika kita pengen punya anak itu benar-benar tanggung jawab yang besar di jiwa kita, di psyche, di mental kita. Banyak orang nggak melihat ini sesuatu yang penting, tetapi setelah aku melihat, berpikir, aku melihat dengan teliti gitu loh, di kenyataan apa yang terjadi dengan kehidupan banyak orang. Kenapa orang baru nikah 2 tahun, banyak yang nikah dengan orang bule nih. Punya anak, kemudian ditinggalkan, diceraikan, diselingkuhi. Kenapa gitu? Karena mau dia bule ataupun orang Indonesia, perlu untuk melihat apa yang laki-laki putuskan dan ikuti. Kita wanita hanya siap aja gitu loh, kapan aja suami bilang yuk buat anak, yuk buat bayi, yuk ngelakuin sesuatu, yuk oke mas, oke bro, oke suamiku, oke sayangku gitu kan. Jadi kayak you just give yourself. Ini adalah wanita yang sehat, posisinya seperti ini. Kamu selalu pengen anak. Kalau misalkan wanita besok dia pengen, hari ini dia nggak mau anak, besoknya lagi dia ragu apakah mau atau enggak, berarti ada masalah di wanita ini. Karena kalau wanita yang sehat, dia setiap menit, detik selalu menginginkan anak. Walaupun dia udah punya anak, dia selalu pengen, dan ketika dia ngeliat anaknya, dia selalu ngerasa pengen aku melakukan sesuatu dengan kau nih, main dengan kau, ngasih perhatian, kasih sayang. Nah ini adalah contoh wanita yang sehat. Dan kalau misalnya kita belum mencapai titik seperti ini, ada kestabilan di sana, bukan berarti untuk menjadi ideal ya, tetapi stabil dalam pilihan untuk memilih, mencintai, menyayangi, dan memberi perhatian ke anak kita, bukan malah nuntut misalnya, bukan malah menuntut anak kita harus jadi ideal. Kalau misalnya kita belum bisa menerima dan mencintai pasangan kita, kemudian anak yang udah kita miliki, ngapain boro-boro mikir anak yang kedua gitu loh. Itu prinsipnya kita gitu. Jadi kalau misalkan aku pengen punya anak lagi dan juga suamiku, itu benar-benar kita tuh pikirnya panjang banget. Dan bukan masalah finansial dan sebagainya di kenyataan, ya itu mudah, itu bisa dicari gitu. Kalau misalnya kita pengen kerja, ada usaha, ada pekerjaan, bisa menghidupi anak. Anak juga kan lahannya rezeki gitu ya, selalu ada aja rezeki kalau misalnya kita punya anak. Tetapi bukan di situ. Kuncinya di sini adalah anak itu bukan hanya memerlukan cinta kasih sayang dari finansial atau material. Karena aku ngelihat banyak orang yang dibesarkan dengan cara seperti itu dan mereka sukses di kenyataan, tetapi di jiwanya mereka haus akan kasih sayang. Di jiwanya mereka miskin akan yang namanya penerimaan, cinta, nilai, norma, apa itu untuk berlaku baik, apa itu untuk hidup dengan kebahagiaan, itu kurang gitu. Nah itu yang kita lihat penting banget untuk ditanamkan di generasi yang baru, anak-anak yang baru yang bakal lahir di kedepannya, karena mereka itu generasi yang berbeda. Aku ngelihat sendiri gimana aku membesarkan anakku sekarang gitu, benar-benar berbeda dari pada saat aku kecil. Nggak bisa dengan cara yang sama di tahun 94, kelahiran 94, anak milenial itu dibesarkan dengan cara yang keras. Misalnya kita teriak, kita ngasih tahu orang tua kita ngasih tahu kita sebagai anak itu dengan cara yang kebanyakan gak lembut gitu kan. Itu adalah sesuatu yang normal pada waktu itu, tapi sekarang anak itu beda gitu. Jadi semakin tahun semakin beda pendekatan untuk bagaimana kita berinteraksi atau komunikasi atau membesarkan anak gitu. Itu dari aku dengan suamiku. Kalau misalnya kalian punya prinsip yang berbeda, kalian pikir oke, aku mampu, aku siap, silahkan.
Atau ada yang mikir, wah paling punya anak itu yang diperlukan itu adalah ini dan bisa kok. Kalau kalian percaya diri silahkan. Tetapi kalau misalnya dari perspektif sudut pandang aku, itu sangat diperlukan sekali pria, bapak, calon bapak itu siap untuk bertanggung jawab untuk selamanya. Karena nggak semua pria seperti ini, by the way. Banyak pria yang ada di dunia pada saat ini, baik dia bule, mau dia nggak bule, sama aja. Banyak sekali pria yang dimana dia memilih istrinya misalnya. Ketika istriku cantik, ketika istriku dulu aku cintai, dan aku ada perasaan cinta dan dia menarik, aku pilih dia. Tetapi kemudian setelah beberapa tahun berjalan atau beberapa lama berjalan, dia mulai ngelihat, wah bosan, nggak bisa nih milih istriku lagi, aku pengennya sesuatu yang lain, sesuatu yang baru. Dan mulailah terjadi konflik di dalam suatu hubungan. Ini yang aku nggak ngerti gitu loh. Wanita harus membuka matanya di sini. Penting untuk melihat suami kamu atau pasangan kamu bisa nggak menjaga omongannya, bisa nggak menjaga pilihannya, bisa nggak menjaga ucapannya, bisa nggak bertanggung jawab untuk hidupnya sendiri, bukan hanya kamu. Pertama, pria harus bisa bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Kalau dia mengatakan sesuatu, kamu lihat di kenyataan dia melakukan nggak apa yang dia katakan. Kalau misalkan si pria ini nggak bisa jaga omongannya dan kayak plan di kenyataan dia melakukan sesuatu yang beda, itu udah red flag banget. Bukan pria yang seharusnya kamu pilih gitu. Karena kalau misalnya pria yang bertanggung jawab, pria yang benar-benar dewasa, mentalnya, jiwanya, itu beda. Dia memilih sesuatu, dia bertindak, dia mengambil keputusan, dia membuat suatu pilihan, dia siap bertanggung jawab untuk pilihan ini bukan hanya pada hari ini atau besok, tetapi untuk selamanya. Tandanya gimana Kak untuk menemukan laki-laki seperti ini? Susah juga ya untuk mengatakan bagaimana tandanya, karena pria bisa aja bohong gitu kan, nggak berterus terang, atau dia pura-pura misalnya. Pura-pura hanya untuk mendapatkan kamu. Hanya bisa dilihat ketika udah lama berkenalan. Jadi kalau misalkan 2 tahun, 1 tahun itu biasanya belum nampak. Nanti kalau misalnya udah punya anak, itu biasanya mulai ada penampakan-penampakan yang tidak nampak sebelumnya, itu bisa kelihatan. Dan itu adalah video di hari ini yang pengen aku share buat kalian. Aku harap ini bisa berguna buat kalian yang masih pengen memutuskan, wah kira-kira punya anak gak ya dengan pasangan buleku? Kira-kira punya anak gak ya baru nikah nih? Aku sebagai pribadi nggak anti anak. Aku sangat pengen punya anak. Dan setiap detik, setiap menit aku memimpikan untuk punya anak lagi dan lagi dari suamiku. Dan aku selalu terbuka dan belajar untuk terbuka semaksimum mungkin dengan anak yang udah aku punya sekarang. Tetapi aku adalah orang dan juga suamiku yang udah benar-benar ngelihat apa itu hidup. Walaupun kita baru 7 tahun menikah, walaupun usia kita adalah 31 tahun, tapi dengan metode geser hidup kita tuh benar-benar cepat gitu loh. Kayak lebih bijak, lebih bertanggung jawab, dan benar dalam hidup itu apapun yang kita putuskan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan di kenyataan, itu semuanya harus dipertanggungjawabkan. Bukan ketika kita mati kita mempertanggungjawabkannya. Salah kalau kalian melihat fokus seperti ini doang. Kalian harus melihat ketika hidup bagaimana kalian mempertanggungjawabkan kehidupan kalian. Dan kalau misalnya kalian bisa grow atau tumbuh menjadi pribadi yang seperti ini, tidak ada satupun masalah, tidak ada sesuatu di dunia ini yang nggak mungkin untuk kalian pecahkan dan untuk kalian capai. Karena kalian yang akan belajar untuk bertanggung jawab dalam setiap langkah, setiap tindakan, setiap ucapan apapun yang kalian ambil untuk selamanya, bukan hanya hari ini. Dan itu adalah pertanda bahwa seseorang mulai menjadi dewasa, seseorang mulai menjadi lebih mature di dalam psyche atau mentalnya. Tanda-tanda kalau misalkan wanita itu dewasa adalah ketika dia mulai bukan hanya memikirkan keinginannya sendiri, tetapi dia mulai memikirkan kesehatannya, tubuhnya, mulai memikirkan bagaimana untuk menyebarkan lebih banyak cinta dan kasih sayang untuk orang di sekitar. Dan bukan karena aku nggak punya cinta dalam diri aku sendiri, tapi aku punya banyak energi yang pengen aku share gitu. Nah, tanda kalau misalnya pria udah lebih dewasa, dia akan sangat-sangat bertanggung jawab. Dan dia akan sangat-sangat hati-hati dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia lakukan, dan dengan apa yang dia pilih. Tetapi bukan berarti dia takut. Dia nggak takut, tetapi dia bertanggung jawab. Dia aware, dia sadar dengan apa yang dia pilih di dalam hidupnya. Dan ini dimulai dari banyak hal kecil sampai ke hal yang besar, termasuk dalam memutuskan untuk memiliki anak. Karena anak bukan hanya tentang sesuatu yang terjadi hari ini doang. Itu akan selalu selamanya di dalam kehidupan kita dan butuh dukungan support kita sebagai orang tua.
Jangan sampai kita memiliki anak yang dimana orang tua yang melemparkan tanggung jawab dan mereka, kamu harus kasih ini anak biar mama bahagia, biar bapak bahagia. Enggak, jangan sampai kita menjadi orang tua yang seperti itu. Jadilah orang tua yang dimana ketika anak nanti udah grow, udah besar, udah bertumbuh besar, punya kehidupannya sendiri, kita sebagai orang tua masih tetap bahagia dan mendukung dia juga bisa secara mental dan juga secara fisiknya gimana. Oke? I wish you all for the best life and happiness. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.